Ya, shalom Pak Pendeta. Shalom. Ya, saudara-saudara, saya bersama Pendeta Darus Marehe, ya, saya akan berbicara atau kita berdua akan berbicara tentang alasan kita sebagai orang Kristen atau orang percaya. Dan kalau dibilang begitu, saya sendiri bangga. Ya, saya bangga menjadi orang Kristen, dan puji Tuhan ketika saya lahir dari keluarga Kristen, ketika saya dewasa saya tahu saya Kristen. Itu saya bangga sekali. Ya. Kalau Pak Pendeta bagaimana? Bangga atau tidak sebagai orang Kristen? Ya pasti banggalah. Oke. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Seperti yang disampaikan oleh Pak Pendeta tadi, bahwa sampai saat ini kita ada, kita kuat, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Wow, puji Tuhan. Jadi ternyata Pak Pendeta Darus Marehe ini juga bangga sebagai orang Kristen, ya. Karena ya di bawah kolong langit ini saya boleh katakan bahwa tidak ada nama lain, ya, selain nama Tuhan Yesus Kristus. Yang patut kita puji, yang patut kita sembah, ya, yang patut kita muliakan. Karena kalau kehidupan ini tanpa Tuhan Yesus, ya kita mau buat apa? Semua sia-sia. Ya, kita mau berupaya apa saja tanpa kekuatan dan petunjuk dari Dia, ya kita mau buat apa? Ya, tahu gimana Pendeta? Ya benar. Ya, dan memang kalau kita melihat kondisi dan situasi sekarang di bangsa kita, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, memang ada banyak hal yang sepertinya tidak diinginkan oleh Tuhan. Iya. Apalagi sekarang sudah waktunya kita menghadapi pesta demokrasi, pemilihan para pemimpin kita, dan memang waktu yang ada sekarang kita harus mencari pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang baik. Salah satunya bagi orang Kristen harus kita memilih pemimpin yang takut Tuhan. Ya, itu Pemimpin nomor yang- satu, ya, nomor satu. Latar belakang yang lain mungkin nomor dua, tapi yang diutamakan adalah dia takut Tuhan. Kalau pemimpin kita takut Tuhan, ya, semuanya berjalan baik, dan semuanya lancar-lancar. Dan itulah Alkitab mengatakan pemimpin itu adalah wakil Allah. Pemerintah itu adalah wakil Tuhan. Ya, puji Tuhan. Sekali lagi saya katakan bahwa saya bangga bahwa saya terlahir dari keluarga Kristen, dan sebenarnya kebanggaan kita itu intinya adalah bukan lahir dari keluarga Kristen secara jasmani, secara biologis ya, tapi benar-benar kita lahir dari firman Allah, gitu. Jadi kita mengenal Kristus dari firman Allah. Jadi kita dengar, ketika kita beribadah sungguh-sungguh, kita baca firman sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh, itu menjadi pengenalan akan Kristus. Itu kita jalani seperti itu. Jadi bukan karena kakek kita Kristen secara agama, lalu turun papa mama Kristen, lalu kita terlahir Kristen. Bukan itu. Ya, tapi kita lahir dari Kristus. Kita mengenal Kristus, akhirnya kita dikenal oleh Kristus. Oke, kata-kata terakhir dari Pak Pendeta Darus Marehe tentang kekristenan. Apa itu kekristenan? Iya. Berbicara kekristenan, seperti yang sudah disampaikan tadi, kekristenan itu bukan hanya khusus orang Kristen, tetapi dia bisa dikenal sebagai orang Kristen yang tadi saya katakan, kecuali dia melakukan
dia melakukan firman, ya, dia melakukan firman, dialah yang pasti dikatakan sebagai orang Kristen yang luar biasa karena memang dia takut Tuhan. Wow, ini luar biasa. Jadi kekristenan itu kalau saya bisa tangkap tidak sekedar kita keluar masuk gereja, Iya. ya. Tapi inti daripada itu adalah kita menjadi pelaku firman Tuhan. Apa yang kita dengar dari pengkhotbah, apa yang kita baca dari Alkitab, itu yang kita lakukan. Itu kekristenan yang sejati. Ya, kiranya perbincangan kita ini jadi berkat bagi. Iya, saya tambah satu lagi Pak Pendeta. Oke, silakan. Karena firman Tuhan kan sudah bilang bahwa bukan setiap orang yang berseru-seru Tuhan Itu masuk dia. dalam kerajaan surga. Berarti siapapun dia, ya, siapapun dia yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pasti dia akan diselamatkan. Itulah yang dikatakan orang Kristen yang baik. Itu dia. Wow, terima kasih Pak Pendeta Darus. Nah, saudara, saya tangkap bagian terakhir adalah saudara, mari kita mengajak saudara untuk mari buka hati, terima Yesus Amin. sebagai apa? Sebagai Tuhan Amin. dan Juru Selamat saudara secara pribadi. Kami berdua sudah terima Dia, dan saudara juga harus demikian. Undang Dia Iya. masuk dalam hati. Dia memerintah dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Dan Alkitab mengatakan, minta apa saja yang kau kehendaki, Amin. Dia akan berikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.